Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Kita diminta untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Tak masalah saat ini kamu miskin, bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Jika dalam menghadapi hidup ada momen yang sangat berat, sehingga tak kuasa membendung tangis, maka istirahatlah sebentar. Kadang, beban itu perlu dilepaskan sebentar, tidak harus dipikul terus. Kalau malaikat datang dan memberitahu saya bahwa kelak saya akan masuk neraka selamanya, apakah saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak, saya akan terus menyembah Tuhan. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh. Kamu harus ingat, Allah tidak buta. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Jangan membenci orang yang sedang kafir saat ini, bisa saja suatu saat orang tersebutlah yang mensyafaati kamu. Tirulah Kanjeng Nabi Muhammad yang berdoa kepada Allah untuk Sayyidina Umar yang saat itu sedang kafir. Salah satu kebiasaan buruk manusia, ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bersyukur itu perlu terus latihan. Jangan hanya rasa syukur, hanya saat memiliki sesuatu. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kenapa tidak mudah mencintai Allah yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kalian bodoh-bodohin, akan lahir seorang anak yang pintar. Mencintai tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai yang dicintai. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah karena Allah selalu bersamamu. Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya. Sebuah langkah kecil merupakan sebuah awal yang begitu panjang.